Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada. Di kesempatan kali ini kita akan berbagi pesugihan putih. Apakah ada? Ini adalah pertanyaan yang sering kali kita dengar. Ada orang menyebut pesugihan hitam, ada pula yang menyebut pesugihan putih. Seolah-olah ada pesugihan yang dilarang, namun juga ada pesugihan yang diperbolehkan. Kita semua perlu memahami hal ini dengan benar supaya tidak mudah tertipu atau dibohongi oleh orang lain. Karena sekarang ini seringkali orang menawarkan tentang pesugihan putih ini. Bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang berupa pengelarisan. Ada pula yang berupa doa-doa tertentu. Ada pula yang berupa benda-benda tertentu yang dijadikan jimat dan yang lain sebagainya. Yang pada intinya ada sesuatu yang ditawarkan untuk kita lebih mudah mendapatkan harta benda. Untuk kita secara instan bisa menjadi kaya raya. Kita harus benar-benar memahami hal ini supaya tidak tertipu. Beberapa teman bertanya, apakah ada pesugihan putih? Jawabannya tidak ada. Kalau yang dimaksud adalah ilmu pesugihan yang digunakan untuk mendapatkan harta dan benda dengan mudah. Tidak ada pesugihan putih kalau pengertiannya hal itu. Namun, kalau pesugihan putih yang dimaksud adalah cara-cara yang benar. Bagaimana kalau kita mencari sandang pangan, bekerja dengan benar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi keberkahan rezeki. Kalau itu yang disebut pesugihan putih, bisa dikatakan pesugihan putih itu ada. Kita perlu mengetahui hal ini karena sekarang ini seringkali ada beberapa jenis pesugihan yang disebut pesugihan putih. Seolah-olah tidak membutuhkan tumbal. Ini yang sangat membahayakan dan sering menipu orang lain. Ada beberapa pesugihan yang seringkali dijadikan atau disebut sebagai pesugihan putih. Misalkan pesugihan kandang bubrah yang katanya tidak membutuhkan tumbal. Hati-hati, pesugihan ini tetap membutuhkan tumbal. Jangan kaget kalau orang yang memilikinya ada keluarganya yang meninggal dengan tidak wajar. Ada juga pesugihan putih yang berupa pengelarisan tempat usaha dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Misalkan menggunakan rajah ataupun menggunakan ubur rampe yang lain. Ini juga sering dijadikan kedok sebagai pesugihan putih. Kalau pesugihan-pesugihan semacam ini yang disebut pesugihan putih, itu tidak benar. Salah besar. Pesugihan semacam ini tetap pesugihan yang dilarang karena mereka tetap membutuhkan tumbal ataupun merugikan orang lain. Pesugihan putih yang sebenarnya adalah kalau pesugihan tersebut tidak merugikan orang lain, tidak membutuhkan tumbal, yaitu cara-cara normal atau cara yang wajar. Dan kalau kita bekerja dengan wajar, dengan cara yang normal, mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut sebagai pesugihan putih, maka ilmu yang digunakan untuk mendukung pesugihan putih berarti ya ilmu matematika,
ilmu kimia, ilmu fisika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan yang lain sebagainya. Kita semua perlu memahami hal ini supaya tidak mudah tertipu ketika ada seseorang yang mengatakan pesugihan putih. Kita semua perlu mengetahui hal ini supaya kita tidak mudah tertipu ketika ada seseorang yang menawarkan pesugihan putih. Kita seolah-olah tanpa dosa akan mau melakukannya. Jadi harap hati-hati dan jangan sampai percaya kepada cara-cara instan untuk mendapatkan harta dengan kedok pesugihan putih. Ketika seseorang ingin mendapatkan harta benda, tetap tidak boleh melupakan proses, yaitu harus bekerja keras dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberkahi kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang lancar. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan senusantara dimanapun Anda semua berada.